untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga I hope everybody is ready for a tour of the world. Germany, present. Ghana, present. Indonesia. Rapat mendadak FIFA sedang mengkaji skema playoff darurat untuk menentukan pengganti Iran di Piala Dunia. Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab kini disebut-sebut akan memperebutkan satu slot tersisa. Di tengah situasi ini, Timnas Indonesia bahkan dikabarkan akan langsung berkumpul pada bulan Mei untuk menjalani persiapan khusus. Di media sosial, reaksi netizen pun langsung bermunculan. Banyak yang bilang rezeki memang nggak kemana. Tapi kalau dilihat lebih dalam, apa yang sedang terjadi ini bukan sekadar cerita sepak bola biasa. Ini adalah efek domino dari konflik global yang perlahan mulai merambah ke dunia olahraga. Nama timnas Iran yang sebelumnya hampir pasti tampil di Piala Dunia, kini justru menjadi tanya besar. Bukan karena performa mereka menurun, bukan karena kalah di lapangan, tapi karena situasi geopolitik negaranya. Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berdampak luas, mulai dari keamanan, mobilitas, hingga izin internasional. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi sebuah tim nasional untuk fokus tampil di turnamen sebesar Piala Dunia. Banyak analis menilai peluang Iran untuk benar-benar berpartisipasi kini tinggal formalitas. Secara realistis, kemungkinan mereka absen semakin besar. Disinilah FIFA harus bergerak cepat. Kekosongan slot di Piala Dunia bukan hal sepele. Turnamen ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga produk global dengan nilai bisnis dan politik yang sangat besar. Sebagai solusi, FIFA dikabarkan mempertimbangkan skema playoff darurat. 3 tim dari Asia yang sebelumnya gagal lolos, Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab, mendapat peluang kedua. Sekilas terlihat seperti keberuntungan, tapi jika ditarik ke belakang, ketiga tim ini memang berada di posisi nyaris lolos. Mereka cukup kompetitif, meski belum berhasil mengamankan tiket langsung, namun yang menjadi perdebatan adalah formatnya. Dari bocoran yang beredar, Indonesia akan lebih dulu menghadapi Oman dalam satu laga hidup mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan, satu momen lengah bisa mengakhiri segalanya. Pemenang dari laga tersebut belum otomatis lolos. Mereka masih harus menghadapi Uni Emirat Arab yang sudah menunggu di tahap berikutnya. Disinilah muncul kritik. Banyak yang menilai UIIA mendapat keuntungan karena hanya perlu mainkan satu pertandingan, sementara Indonesia dan Oman harus bertarung 2 kali. Apakah ini adil? Belum tentu. Tapi FIFA biasanya punya pertimbangan tersendiri, mulai dari ranking, performa, hingga kesiapan logistik dan infrastruktur, faktor-faktor yang jarang terlihat oleh publik. Di tengah semua spekulasi, kabar pemusatan latihan Timnas Indonesia di bulan Mei menjadi sinyal kuat bahwa peluang ini tidak sekadar wacana. Federasi tampaknya mulai bersiap menghadapi kemungkinan besar. Meski begitu, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan. Oman dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan yang rapi, disiplin tinggi, dan pengalaman di laga krusial. Jika berhasil melewati Oman, tantangan berikutnya akan lebih berat lagi. Uni Emirat Arab memiliki kualitas individu yang kuat dan pengalaman internasional yang lebih konsisten. Mereka unggul secara teknis dan mental. Artinya, Indonesia harus tampil sempurna dalam 2 pertandingan beruntun. Sesuatu yang jelas tidak mudah. Belum berhenti sampai di situ, ada kemungkinan skenario menjadi lebih kompleks. FIFA juga dikabarkan mempertimbangkan melibatkan tim-tim dari zona Eropa dalam playoff tambahan. Jika ini terjadi, maka pemenang dari Asia belum tentu langsung lolos. Mereka harus menghadapi tim Eropa untuk memperebutkan tiket terakhir. Bayangkan jika Indonesia berhasil mengalahkan Oman dan UAE, tetapi masih harus menghadapi lawan dari Eropa yang secara kualitas berada di atas rata-rata Asia. Ini bukan lagi sekadar kesempatan emas, ini ujian sesungguhnya. Namun justru disitulah letak nilai ceritanya. Jika Indonesia mampu melewati semua itu, maka statusnya bukan lagi tim beruntung, melainkan tim yang benar-benar pantas tampil di Piala Dunia. Sepak bola memang dimainkan selama 90 menit di lapangan, tetapi banyak hal ditentukan di luar itu. Rapat, negosiasi, tekanan politik, hingga konflik global.
Semua bisa memengaruhi siapa yang akhirnya tampil di panggung terbesar. Kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan, apakah skenario ini benar-benar akan terjadi? Jika iya, maka bulan Mei bukan sekadar jadwal latihan. Itu adalah awal dari perjalanan paling menentukan dalam sejarah timnas Indonesia. Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal satu pertanyaan, siap atau tidak?